Nama saya Faisal. Sekarang, saya bersekolah di SMK Informatika Fitra Insani. Saya sekarang menduduki kelas 11 SMK. Hari ini, saya bersekolah seperti biasa. Dengan suasana yang sama setiap paginya, ada yang fokus belajar, bermain, tidur, bahkan hanya sekedar melamun. Lalu, sekolah dimulai seperti biasa. Guru menjelaskan, dan murid memperhatikan di bangkunya masing-masing. Semua berjalan normal, sebagaimana mestinya kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tapi kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Kasus positif terinfeksi virus corona di Indonesia hingga Rabu 22 Juli 2020. Sementara itu, Saudara, per 30 Juli 2020, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 17,1 juta jiwa. Meninggalnya 3 pasien corona warga Banyumas, Jawa Tengah yang mengalami gejala happy hipoksia. Ya, kita lihat secara global jumlah kasus virus corona atau pasien. tak ada yang tahu apakah kebiasaan itu akan berubah. Dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di keesokan hari. Kebiasaan berangkat sekolah setiap pagi pun tiba-tiba berubah. Karena adanya aturan untuk tidak keluar rumah sementara waktu. Kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara online. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan, kebiasaan manusia terpaksa berubah karena pandemi ini. Jalan yang biasanya ramai, kini sepi. Gerbang sekolah yang biasanya dipenuhi guru yang menyambut kedatangan siswa pun sepi. Tak ada yang bermain di lapang. Papan tulis yang biasanya penuh terisi, kini kosong karena tak ada yang menulis di sana. Sudah 6 bulan saya berdiam diri di rumah. Dengan rutinitas yang tidak jauh berbeda setiap harinya, belajar, bermain, mengerjakan pekerjaan rumah, atau menonton film. Dan itu saya lakukan hampir setiap hari. Hari ini, tanggal 5 September 2020, seharusnya kita yang sekarang berada di kelas 12 sedang mengikuti praktik kerja lapangan di sebuah perusahaan untuk mengembangkan diri. Tapi, sebagian perusahaan tidak menerima siswa untuk PKL. Akhirnya, kegiatan itu ditiadakan. Sekolah pun memutuskan untuk mengganti kegiatan tersebut menjadi pengerjaan proyek. Proyek yang diberikan pun bisa dibilang tidak sedikit. Di awal pengerjaan, saya rasa itu tidak mungkin untuk bisa diselesaikan. Karena proyek tersebut harus dilakukan di rumah, sendiri, dan dengan alat yang seadanya. Sangat berbeda dengan kondisi normal, di mana kita dapat melakukannya dengan tim, alat yang mencukupi, dan pilihan tempat yang banyak. Di tengah pengerjaan proyek, saya melihat sebuah postingan di sosial media tentang perlombaan film dengan tema "Rumahku, Inspirasiku". Itu membuat saya berpikir, apa sebuah film bisa diproduksi sendiri dan dengan hanya di rumah? Dan itu saya jadikan tantangan untuk diri saya sendiri. Ternyata, saya bisa menyelesaikan semuanya walau di rumah. Itu membuktikan bahwa rumah bisa menjadi tempat kita mencari inspirasi untuk berkembang. Menurut saya, tetap di rumah bukanlah suatu dinding penghalang untuk kita tetap berkarya. Buktinya, kita tetap bisa mendapatkan inspirasi untuk berkarya walau tetap di rumah. Jadi, di rumah juga bisa.